Lalu dua bulan. trading sendiri atau ditradingkan Ditradingkan. sama marketing, Sama sama manajernya, sama wakil pialang. wakil pialang. Iya. Forex tidak berbicara masalah besar kecilnya profit, tapi dia berbicara masalah pengendalian risiko. Oke, kelamaan nih saya ngomongnya. Bentar lagi. Ayo, saya pulang deh, tidur repot saya. Oke, selamat malam Pak Yosep. Tuh kan, gua kata juga apa. Malam Pak Reza, malam Pak Reza. Malam. Bos. Ya. Gimana? Sorry, malam-malam ganggu, nggak apa-apa ya. Kita diskusi. Saya ketemu Pak Yosep ini udah berapa tahun kita ya Pak ya? Kenal ya Pak ya? 2018. 2018 lah, saya 3 tahun. Nggak kerasa ya Pak ya? Iya. Oke. Waktu itu saya ketemu Bapak itu gimana ceritanya Pak? Saya lupa. Kenapa? Bukan sombong, member saya sih nggak banyak, nggak seperti grup sebelah, kagak. Grup member gua mah nggak banyak, tapi emang gua udah pelupa. Bos, kita kenapa ya kita bisa ketemu itu gara-garanya apa ya? Bisa jadi ngobrol banyak. Jadi waktu itu habis kalah banyak gitu ya, habis kalah kurang lebih 4M gitu ya, dengan berbagai. Wait, halo. Ya. Bapak habis 4M? Iya, habis 4M. Di Forex? Di Forex. Oke, Bapak dan Ibu, ya silakan live dari sini daripada dari perkara. Gila ya, 4M ya. Dan main, padahal yang ngomong nih. Kali yang 4 tambah 1. Yang habis 17M tuh yang goblok yang habis 17M. Oke, Bos. Boleh dong ya. Ini saya nggak mau ngebuka luka lama, saya nggak mau gitu. Tetapi saya cuman kepingin jangan sampai nih, ya kan, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kepingin dapat uang gede malah jadi kehilangan uang besar. Boleh dong Bos, ceritain sedikit ya. Kenapa sampai bisa terjun dulu ke Forex? Kan situ kan bukan udah hidup udah enak ya kan. Bapak jenderal ya kan, Ibu panglima ya kan. Gimana Bos ceritanya Bos? Kenapa ke Forex gitu loh? Kenapa tiba-tiba kepleset ke Forex? Kok nggak ke properti gitu loh? Awalnya pertama main modal kecil gitu. Terus diajarin teman ke teknikal gitu ya. Bollinger Band dan teman-temannya lah begitu. Nah, udah. Teman maksudnya teman apa? Teman SMA, teman main? Teman-teman SMP. Gitu. Oh, sohib dong ya, nggak mungkin. Sohib. Nggak mungkin Ibu. Sohib gitu ya. Sohib, terus menang kalah habis. Berapa itu yang pertama ya Bos? Yang pertama sih $1,000 ya? $1,000 gitu kan. Itu buat lucu-lucuan nih. Berapa lama tuh Bos? 3 minggu. 3 minggu? 3 minggu habis. Oke. Di atas UMR ya? Iya. Habisnya ya? Oke. Di atas UMP. Oke, next. Nah, habis itu berikutnya mulai main, diajarin pas suku bunga gitu, pas pengumuman suku bunga gitu. Jadi masukin duit lagi tuh? Nah, itu bukan masukin duit lagi, itu udah ajak 10 orang main pas suku bunga, pencet sama-sama, nanti bagi 30% buat yang mencet. Oke. Tapi kita modalin dulu tuh 10 orangnya. Oke. Itu berapa duit tuh, Bos? 1.000 kali 10. Oke, jadi 10.000 US, oke? Nah, pencet pas suku bunga gitu. Waktu itu kalau nggak salah BOE gitu ya, maksud Bank of England, suku bunga gitu. Oke. Gitu ya, kejadiannya kayak itulah left trade gitu ya. Iya, left trade ya gitu. Oke lah, kayak ya trader alay gitulah ya. Iya. Oke. Terus hasilnya bagus apa enggak? Habis malam itu habis. Jadi pas ya 1 bulan kita habis 2.000 gitu ya.
12.000. 11.000. Kelihatannya nih cuacanya lebih baik atau lebih buruk. Kita dengarkan sama-sama saudara-saudara. Yuk, next. Masuk 300 gitu. Masuk 300. Berapa? 300 juta? 300 juta. Gitu. Buset. 300 juta gitu. Karena broker lokal gitu kan ya. Wah, ini temannya sama, bukan? Enggak, ini. Oh, itu udah di cut loss tuh ya? Udah selesai. Yang gitu. bangke udah di cut loss. Oke, kita ketemu lagi nih sama marketing. Iya, selesai perjalanan gitu kan. Oke. Ketemunya marketing atau ketemu sama teman lagi? Ketemunya ada teman masuk duluan gitu. Dia kasih lihat. Hasilnya bagus. 18 juta sehari. Oh. Masuk gitu. Dong bos ya kan? Masuk gitu kan. 300 juta. 300 juta. Lalu ditradingkan, trading sendiri atau ditradingkan? Ditradingkan. Sama marketing? Sama manajernya? Sama wakil pialang. Wakil pialang? Iya. Wakil pialang? Oke. Dia aturannya kagak boleh ya, tapi ya sudahlah. Iya. Oke, terus ditradingkan sama dia? MC. Pertamanya profit kali ya? Oh iya, 6-7 hari kerja tuh profit lah. Gitu. Berapa? Seminggu lebih. Itu 8 juta kali 7. Bukan main. Siap. Gitu. Bukan main. Pasti menang ketagihan dong. Kalah penasaran, oke? Ya, itu kan menang terus, 7 hari itu menang terus. Oke. Tapi duitnya ditambah lagi nggak 300 juta? Enggak, jadi kemenangannya waktu pas mau ditarik, nah ini ciri-cirinya nih, pas mau ditarik, jangan Pak. Ini buat tambahan modal. Pas mau ditarik gitu kan, kita mau nyicip juga gitu kan. Iya, karena dia kena target ya. Iya. Baru ngerti sekarang dia kena target. Iya. Kalau ditarik nanti dia minus targetnya ya kan. Emang sempro tuh orang ya. Emang sama aja ternyata mau broker luar, broker dalam negeri. Ngehe banget ya. Oke, terus lanjut. Nah, terus habis itu berubah arah. Dari waktu itu main sell, dia berubah arah jadi main buy gitu. XAU USD gitu kan, main buy gitu. Dan turun tuh ya? Iya, turun gitu. Turun tuh. Iya. Turun. Dari kejar dari 9 tambah jadi 18 lot. Kan main. Gitu. Terus 9 tambah 18 lot. MC. Oke. Habis tuh? Enggak, nambah 1,2. Masukin 1,2. Dari 10 juta hilang, masukin jadi 10 juta lagi, hilang 20 juta, masukin 300 juta lagi, MC lagi tambah 1,2 M. Bos, gue mau tanya, kemarin MC lagi nggak? Kayaknya mau nambah lagi. Kemarin sih cuan ya setelah. Gua kalau situ cuan mah tandanya nggak bakal top up. Udahlah, udah tutup ya, kita ganti lagi. Oke, udah 1,3 M ya kan? Udah. 1,3 M masuk. Strat. Oke, lalu udah, terus apa yang dijanjiin sama si marketingnya itu sehingga pialang semprol itu sehingga ini harga udah ketinggian gitu. Ini harga udah jenuh katanya gitu. Ada harga jenuh, yang saya tahu minyak jenuh gitu. Ini harga jenuh gitu ya. Kerjaan kali jenuh gitu. Gitu ya. Ada harga jenuh. Tapi oke, terusin. Kita dengerin lah manusia-manusia teknikal itu ya. Oke, terus. Udah. Akhirnya waktu saya ngomel-ngomel, dia nawarin hedging buy, hedging sell gitu ya. Jadi dia buy, terus diganti masukin sell gitu kan? Iya, dia masukin sell. Jadi buy itu sekitar 27 lot, sell itu dicicil 3. Tapi harga turun terus. Harga yang di sell turun, tapi kan 3 kedua. Habis di sell-nya turun, sama dia di close lagi sell-nya kan? Di close. Tambah turun lagi, di sell lagi gitu ya? Udah TP kan? Iya, udah TP. Iya, sell-nya udah TP. Dia pikir dia naik, katanya turun lagi gitu ya? Iya. WP ala itu ya. Oke, lanjut. Ya. Udah, setelah MC, dia ngajak ketemu gitu kan. Laki perempuan, Bos? Perempuan.
Kan main pantasan 1,3 M yang ngeri ya. Cuma kalau bangsa yang datang banyak sih itu buat tabrak mobil sama kita, ya kan locking ya, akal bulus ya kan. Oke, gitu. Cewek terus ketemu, ajakin ketemuan, apa yang diomongin dia? Minta top up. Ini top up terakhir Pak, katanya gitu. Wow. Udah ngabisin 300 juta, lalu 1,3, dan dia minta top up berapa? 500, let's say. Oke, 1,8 totalnya. Ya, gitu. Anda kasih? Bilang, ya pakai duit dulu aja, nanti gue ganti. Kalau emang gue yakin itu. Gitu. Ya, terus dia diem gitu kan. Dia diem, gue bilang cut loss. Cairin sisanya 6 juta. Sisa 6 juta rupiah? Iya, 6 juta rupiah. Alhamdulillah. Plus emas 5 gram. Karena suka dapat promo-promo apa promo. Sementara dia udah pakai BM ya kan. Aduh. Ternyata broker luar broker dalam negeri sama aja, nggak ada otaknya kalau buat saya sih. Jadi waktu akhirnya kita coba mendalami, coba belajar gitu ya. Dan akhirnya ada pada kesimpulan waktu saya belajar, saya cari data tahun 2020 itu ada 66 ya semacam kayak PBK lah gitu ya. Nah itu memang di Jakarta, Medan, Surabaya, Denpasar, Bandung, Semarang, Banten. Tapi ini memang lokasinya gitu ya. Tapi sebenarnya wilayahnya lebih luas dari sini gitu ya. Jadi waktu saya cari datanya, oh ya ternyata yang main yang begini tuh perusahaannya cuma ada 66 gitu sementara gitu. Cuman segini dan dari 66 ini kalau nggak salah 63 yang aktif. 60 sampai 63 yang aktif waktu saya cari datanya. Nah, saya penasaran gitu kan, seberapa menguntungkannya sih nih forex gitu. Lalu saya mulai cari transaksinya gitu ya. Jadi transaksinya waktu saya dapat 2019 itu 141 triliun gitu. Tapi 2020 memang pas Covid itu malah naik gitu ya. Jadi kurang lebih naik 30%. Jadi 2020 tuh 203 triliun gitu ya. Jadi memang benar Covid ini memang menghasilkan banyak trader maupun yang abal-abal maupun yang benar-benar gitu. Buktinya jumlah transaksinya naik gitu ya. Nah, masalahnya waktu saya teliti lagi yang multilateral itu cuma 16%, yang SPA atau bilateral itu yang kita bilang forex itu 169 triliun gitu ya. Jadi memang ini jumlah yang besar gitu ya. Ini dimakan rame-rame, ini kue yang lumayan gitu ya. Kalau misalnya dibagi ada sekian broker dan sekian pedagang begitu ya. Nah, lalu saya mulai lihat lagi gitu. Kenapa sih ini salahnya di mana sih gitu ya. Nah, ternyata cara institusi ini mengukur keberhasilannya ini lot. Jadi mereka diukur satu broker atau mungkin pedagang gitu ya, atau LP keberhasilan dari jumlah lot gitu ya. Nah, jadi kita juga mesti mengerti ini kedewasaan dari institusinya yang belum dewasa, karena mereka mengukur keberhasilannya, mestinya kan mengukur keberhasilannya dari berapa jumlah trader yang berhasil dibina, yang berhasil dilatih. Ternyata cara berpikirnya nggak seperti itu gitu. Jadi mereka mengukur keberhasilan dari berapa jumlah lot yang ditransaksikan. Jadi semakin besar lot yang ditransaksikan, semakin mereka broker, pedagang mungkin ya, LP ini dapat mata di mata instansi terkait ini gitu, karena yang diadu adalah lot
mau gimana pun yang diukur adalah lot gitu ya. Nah, jadi mereka akan kerja dengan lot gitu. Jadi nggak heran kalau akhirnya kecurangan, bandar, semua cara arah yang salah, top up semua segala dilakukan gitu. Karena memang pemerintah masih menilai keberhasilan dari lot yang ditransaksikan. Itu sebabnya benar kata Pak Reja, pelatihan itu harga mati. Jadi kita yang udah ngerti, kita yang udah bisa, emang kita harus berani ngelatih orang. Nah, waktu saya berbicara kepada instansi terkait, mereka belum ada willing untuk melatih sampai ke level nasabah, sampai ke level investor gitu ya. Jadi mereka masih ada willingnya itu. Selesai. Ya. Gue tambah ngeri lu kesini-sini. Siap. Bos. Iya, gimana? Umur gue 55 tahun, anak gue 2. Siap. Jadi kalau ada apa-apa, gue nggak ikut-ikut ya Pak Jo. lanjut. Ya, gitu. Oke, udah terlalu banyak pertanyaan daripada nanti ujung-ujungnya Pak Jo-nya ketiduran. Udah banyak yang komplain tuh, mana suaranya ya kan, udah kayak Ariel. Yo Pak Jo, lanjut.